Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi di Bahas Bisnis. Episode kali ini kita akan membahas seputar modal di dalam bisnis kita. Ini adalah sebuah perbincangan yang kalau kita mau memulai sebuah bisnis, nggak mungkin kita nggak mempertimbangkan satu hal yang ini, yaitu mempertimbangkan modal awal di sebuah bisnis. Bahkan buat beberapa dari kita yang bisnisnya udah berjalan, nggak jarang juga kita membutuhkan modal untuk bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan bisnis kita yang saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas sebetulnya mereka-mereka yang justru sudah mendapatkan pendanaan bukan cuma puluhan juta, ratusan juta, tapi bahkan miliaran yang ternyata ujung-ujungnya bangkrut juga. Memang kalau kita memulai bisnis ini ada istilahnya jargonnya, bisnis tanpa modal. Ini adalah ekstrim sebelah kiri. Lalu ada lagi ekstrim yang sebelah kanan, dimana kalau mulai bisnis uangnya ini pakai uang milik orang tua. Jadi uang yang menggunakan uang yang unlimited sources. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini adalah para pebisnis yang mungkin juga kalau kita melihat bisnis tanpa modal ini sebuah jargon yang menarik karena memang orang lebih memilih untuk tanpa modal ketimbang mencari modal di tempat yang tepat. Nah, karena nyari modal itu ada seninya. Nyari modal itu ada tempat yang baik, ada tempat yang juga tidak disarankan. Nah, itulah sebabnya daripada pusing, sebagian besar dari orang memilih untuk ya udah deh, saya mau cari yang tanpa modal aja. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, mereka yang mencari bisnis tanpa modal ini jumlahnya banyak sekali dan rasio untuk berhasilnya ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bisnis yang mencari modal. Nah, dalam episode kita di Bahas Bisnis with Yosef kali ini kita akan ngobrolin justru adalah bagaimana caranya mereka-mereka yang memiliki kendala di bisnis yang mungkin kekurangan modal, sedangkan di tempat lainnya ada mereka para pebisnis yang justru bisa mendapatkan modal, tetapi ternyata modal yang didapat tidak seimbang dengan kapasitas mengelola modalnya setelah didapatkan oleh si pebisnisnya. Jadi kalau kita lihat saat ini di tahun 2024 dan nanti masuk ke 2025, ini pasti akan lebih banyak lagi bisnis-bisnis yang sebetulnya mereka mendapatkan modalnya, tetapi efeknya bisnisnya bukan malah berkembang lebih besar, malah lebih cepat tutupnya. Nah, kita udah bisa melihat nih beberapa contohnya adalah startup atau franchise. Yang pastinya kalau franchise ini adalah kemitraan yang menggunakan modalnya dari orang atau investor yang membeli franchise-nya tersebut. Ternyata itu justru menjadi jalan cepat buat bisnis tersebut untuk pada akhirnya tutup. Nah, ini sebabnya karena banyak dari kita yang mungkin kita kalau misalnya memulai bisnis, kita berpikirnya langsung saya butuh modal untuk A, B, C, D, E. Betul ya? Kalau saya tanya kamu saat ini, apakah kamu butuh modal untuk mulai bisnis? Jawabannya kemungkinan besar 90% jawabannya pasti butuh modal. Tapi kalau hari ini kita dikasih uang mungkin 1 miliar, di detik ini, di hari ini kamu tiba-tiba ada yang transfer di rekening kamu 1 miliar. Pertanyaannya, akan kamu gunakan buat apa uang 1 miliar tersebut? Apakah kamu tahu? Dan bagaimana cara mengelola uang 1 miliar tersebut begitu kamu terima dalam bisnis kamu bisa naik 10 kali lipat atau 10x menjadi 10 miliar? Apakah kamu tahu caranya? Nah, kadang-kadang kita berkata bahwa kita membutuhkan modal 1 miliar dan sudah dikasih duit 1 miliar, ternyata kita nggak tahu cara mengelolanya dan pada akhirnya 1 miliar bukan menjadi 10 miliar, tapi malah menjadi hangus tidak bersisa. Inilah yang banyak kejadian di tahun 2024 ini. Startup yang mendapatkan funding dari investornya, ada venture capitalnya, mereka memberikan pendanaan dalam nilai yang nggak kecil, bisa jadi puluhan juta dolar. Tapi ternyata para startup founder ini belum siap untuk menerima begitu besarnya pendanaan, belum siap untuk mengelola begitu besarnya uang yang masuk, sehingga pada akhirnya bukan malah berkembang tapi menjadi tutup startup-startupnya. Dan bahkan beberapa ya di ujung 2024 ada yang malah dalam keadaan bukan hanya tutup tapi fraud atau penipuan. Nah, ini adalah masalah mindset atau mental kita sebagai seorang pebisnis, di mana bukan hanya modal yang kita butuhkan sebetulnya, tapi bagaimana cara kita jika nanti saya udah ada 1 miliarnya, saya udah tahu akan digunakan untuk apa. Sebab biasanya pebisnis yang berhasil, mereka yang sudah persiapkan diri mereka dan
berpikir kalau hari ini saya dapat 1M, maka saya akan melakukan ini, sehingga bisnis saya itu akan bertumbuh. Permasalahannya, kalau kita belum punya rencana apa-apa dan sudah minta kemana-mana, akhirnya akan sangat merugikan buat diri kita sendiri. Nah, misalnya kalau kita berbicara yang terlalu besar, mungkin 1M itu nilai yang di luar dari kita meminjam uang ya. Katakanlah kalau kita mau usaha kecil-kecilan, kita seorang karyawan, kita mau coba untuk usaha, otomatis kalau kita usaha itu terutama misalnya kita mau membuka sebuah bisnis, otomatis offline dan ada rukonya atau kiosnya, pasti kita butuh sewa kios. Lalu kita membuka bisnisnya, katakanlah bisnis sosis bakar ya, karena saya punya pengalaman di awal bisnis itu saya membuka bisnis ya sosis bakar, karena saya belum berpengalaman berbisnis sama sekali. Saya dulu adalah karyawan, saya mulai bisnis pertama saya itu adalah kuliner sosis bakar. Saya beli booth sosis bakar atau kemitraannya. Nah, saat itu saya berpikir untuk bagaimana kalau kita juga mengambil tempat yang strategis supaya kita bisa berjualan. Nah, jadi ternyata kalau memulai bisnis itu yang dengan modal mengambil kemitraan atau franchise lalu mencari tempat jualan, itu otomatis tempat jualannya kita harus sewa atau bahkan membeli. Nah, nggak jarang kita pada akhirnya meminjam ke bank. Katakanlah kita meminjam uang ke bank atau ke teman kita 500 juta. Nah, biasanya 500 juta ini yang kita pinjam ternyata begitu sudah jalan, tidak 500 jutanya itu terpakai untuk mengolah bisnis kita di tahun pertama. Misal, saya pinjam ke banknya 500 juta, saya sudah dapat uangnya 500 juta. Ternyata di dalam pikiran saya hanya merencanakan untuk beli franchise-nya saja, beli kemitraannya, sudah ada booth-nya, sudah ada tempat berjualannya yang cukup strategis, sudah ada karyawan yang menunggu sosis bakarnya, masih sisanya adalah katakanlah 200 juta. Jadi terpakai hanya 300 juta saja. Tapi kan kita meminjam ke banknya itu dalam bentuk 500 juta. Masih ada berapa? Masih ada sisanya. Sisanya tersebut dari 300 juta, 200 juta. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis, ini pikiran kita timbul ide yang macam-macam, timbul alternatif yang macam-macam, yang pada akhirnya kita berpikir, oke, saya masih ada 200 juta nih. Kayaknya kalau saya lihat sambil saya nungguin kios saya yang baru jadi tadi sosis bakar, saya menunggu ada Gojek yang ambil ya ke tempat kita, ada ojek online untuk delivery ke tempat customer. Kok saya lihat ini motornya kayaknya oke ya, kalau misalnya ada abang Gojek tersebut yang kita danai motornya sehingga nanti pada akhirnya dia bekerja dengan kita, tapi bekerjanya nanti motornya menggunakan motor kita. Wah, kalau gitu ada bisnis baru nih, yaitu saya 200 jutanya saya beliin motor-motor yang pada akhirnya kita menjadi mitranya Gojek. Ini adalah jalan yang paling sering ditemui oleh banyak pebisnis awal dari kehancuran bisnis utamanya. Karena kamu tadi ingat bisnis utamanya apa? Bisnis utamanya planningnya adalah membuka bisnis sosis bakar. Minjem duit 500 juta, sisanya adalah 200 juta, bukannya digunain untuk mengembangkan bisnis sosis bakarnya karena masih ada duit tanda petik nganggur, maka akhirnya digunakan untuk macam-macam alternatif yang kita kira itu menggiurkan. Dan ini bukan hanya level sosis bakaran aja, tapi startup-startup yang besar tadi yang dapat pendanaan jutaan dolar tidak jarang melakukan hal yang seperti ini juga. Dia sudah punya pendanaan, duitnya ternyata masih berlebih, akhirnya nyoba berbagai macam cara yang sebetulnya bukan tujuan utama kita memulai bisnis, yang pada akhirnya justru membuat bisnis utama kita tadi yang mau kita kembangkan ini nggak kemana-mana, bahkan tutup. Jadi fenomena inilah yang pada akhirnya membuat banyak kita yang sebagai seorang pebisnis ini tutup lebih cepat dibandingkan dari awal waktu di mana kita merintis startup tersebut. Jadi ini penekanan dalam episode kita kali ini dibahas bisnis, bahwa bisnis itu adalah sebuah ilmu, sebuah skill, sebuah pengetahuan yang nggak jarang kita yang belum memiliki pengetahuan untuk mengelola uang, untuk memfokuskan diri kita mengembangkan sesuatu dan tidak tergoda untuk yang lainnya, pada akhirnya bisa tetap membesarkan bisnis utama yang memang kita rencanakan untuk kita besarkan. Kalau contohnya kita di online ya, ada seller, ada afiliator, kita punya satu ruangan afiliator, satu ruangan live ini kita jalankan sendiri.
tiba-tiba kita berencana, wah kayaknya saya bisa mengembangkan 10 ruangan live. Kalau satu aja udah profitable, komisinya udah lumayan, saya kembangin aja 10 ruangan live, bahkan 20 ruangan live. Ternyata kalau kita hitung-hitung 20 ruangan live, saya pinjam uang sekian dari investor, nanti saya bisa punya ruangan live yang lebih besar lagi. Lalu dijalankanlah pinjam uang ke investor. Tetapi yang terjadi adalah pebisnis tersebut mendapatkan pinjaman yang lebih besar dibandingkan dari yang dibutuhkannya sebenarnya untuk mengembangkan 20 ruangan live tersebut. Dan apa yang terjadi? Katakanlah satu ruangan live itu 20 juta. Dia membuat 10 ruangan live kurang lebih 200 juta. Maka pinjamannya 500 juta. Masih ada sisa 300 juta. Kadang-kadang pebisnis yang online pun tergiur untuk, wah kalau gitu ruangan live-nya udah oke nih. Gimana kalau saya sekarang jadi bisnis, katakanlah dari tadinya afiliator jadi agency live aja deh ya. Akhirnya nge-hire timnya agency live. Akhirnya meng-hire tempat-tempat live-nya yang digunakan untuk yang sebetulnya bukan fokus utamanya tadi, yaitu merunningkan atau menjalankan affiliate dalam bentuk ruangan-ruangan live. Dan pada akhirnya bisnis ruangan live affiliate-nya tidak jalan, menangani klien live pun tidak jalan. Itulah yang disebut dengan kehilangan fokus. Justru bukan karena kekurangan modal, tapi justru karena kelebihan modal. Nah inilah kedewasaan kita sebagai seorang pebisnis, sebagai entrepreneur. Kenapa kalau saya ingat, kalau saya lihat di luar sana ada dua orang, dua-duanya nih anak, istilahnya kalau sekarang di sosial media kita bisa katakan dia dua-duanya anak seorang crazy rich. Mungkin satu adalah anak crazy rich Peak, satu lagi anak crazy rich Tanjung Priok. Dia buat satu usaha bareng ya, namanya juga crazy rich ya, berarti modalnya ini besar sekali dan unlimited. Tapi ternyata dalam bisnis belum tentu dua anak crazy rich yang buat bisnis bareng bisnisnya itu bisa sukses dan berjalan lama. Kenapa? Karena alasan tadi, yaitu kedewasaan dalam mengelola uang dan kedewasaan dalam memfokuskan pikiran kita untuk mengembangkan sebuah bisnis dan tidak tergoda dengan peluang-peluang lainnya hingga bisnis tadi itu berhasil. Nah, semoga episode kali ini bisa menjadi reminder buat kamu bahwa sebenarnya dalam bisnis pengetahuan dan ilmu itu sangat penting. Bukan sekolah ya. Kadang banyak orang yang sekolah tapi nggak belajar juga ya. Ilmu dalam bisnis itu penting karena membantu kita decision dan problem solving, supaya pada akhirnya kita tidak terburu-buru berkembangnya, tetapi lebih memilih jalan yang sustainable, jangka panjang, supaya tidak bisnis kita buka sebentar lalu langsung tutup. Semoga yang ini bisa berguna buat kamu, dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Yosef. Dadah.